Kenapa tidak sama? Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu saya bilang bahwa apa yang seringkali disampaikan oleh Evangelis Daud Tony adalah dongeng. Saya tidak mempersoalkan beliau diutus oleh siapa saja. Karena apa? Saya hanya ingin membahas Alkitab yang diselewengkan. Tentang beliau diutus sebagai pengaman negara dan lain sebagainya, saya tidak membahas hal tersebut, hanya saya memberikan saran. Jika itu adalah tugas kenegaraan, harusnya punya nilai kerahasiaan. Tidak baik, tidak elok, jika di dalam setiap video, Evangelis Daud Tony selalu menyaksikan hal-hal tersebut, terlebih menyangkut nama-nama orang-orang besar. Namun, tetap menjadi hak Evangelis Daud Tony, jika ini mau disampaikan, silahkan saja. Saya hanya akan membahas tentang Alkitab. Bapak Ibu, sebelum masuk ke video John Pregador, saya ingin Pak Fran tayangkan lebih dulu, supaya kita punya kesimpulan yang sama. Yang disebut dongeng di dalam Alkitab itu apa? 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Silakan Pak Fran. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Supaya kita punya persepsi sama, ya. Kita tidak boleh menuduh orang, dasarnya tetap harus Alkitab. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Telinga itu bisa dipuaskan dengan cerita, saudara. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Artinya kebenaran tidak didengarkan. Alkitab tidak didengarkan. Dan membukanya bagi dongeng. Silakan digarisbawahi ayatnya tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya dongeng di sini adalah semua yang dibicarakan oleh pendeta, oleh penginjil, evangelis seperti saya, dan lain-lain. Termasuk Evangelis Daud Tony, siapapun di gereja atau di persekutuan doa, di atas mimbar Allah. Tetapi yang dibicarakan itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Maka itu disebut dongeng. Dan yang saya garis bawahi, video Evangelis Daud Tony ketika membunuh Sai Baba adalah ketika beliau berkata, dalam nama Tuhan Yesus, lawan putus nyawa. Nah, ini dongeng, ya. Karena apa? Tidak ada di dalam Alkitab. Nanti Bapak Ibu akan saya ajak mengenal siapa iblis setan Lucifer itu, siapa pula Yesus Kristus Tuhan kita, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia membebaskan orang yang dirasuk oleh setan, bisa oleh karena santet yang mengakibatkan mereka sakit. Bapak Ibu, sebelum masuk ke sana, kita akan menyaksikan apa yang sudah ditayangkan oleh John Pregador menanggapi video saya. Silakan Pak Fran. Pasti akan memberkati kita tentang dunia hitam atau santet. Banyak pertanyaan dari khotbah Evangelis Daud Tony. Ketika Evangelis Daud Tony menyaksikan bagaimana keluarga presiden dikirimi santet dari India.
Pertanyaan pun timbul, apa urusan tokoh India ini kirim santet kepada keluarga presiden? Untuk menjawab hal ini, mari kita dengarkan saja langsung dari Bapak Presiden SBY apa yang dia alami saat itu, supaya kita mendapat jawaban yang valid. Selamat mendengarkan. Lagi pernyataan bernuansa sara salah satu petinggi Partai Demokrat berlalu, satu lagi pernyataan mengejutkan datang dari calon presiden partai itu. Di hadapan 3.000-an jemaah zikir dan pengajian di kediamannya di Cikias, Bogor, Jawa Barat, SBY menceritakan banyaknya serangan ilmu sihir yang diarahkan pada dia dan keluarganya di masa pemilihan presiden. Meski enggan menceritakan dengan rinci, namun SBY mengaku berhasil mengatasi segala ilmu sihir itu dengan zikir. Ini musim pemilu, musim pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini banyak yang menggunakan ilmu sihir. Betul, saya merasakan dengan keluarga, luar biasa. Ya, macam-macam yang digunakan. Saya sampai pada satu kesimpulan, tidak ada yang lebih tepat mengalahkan ilmu sihir kecuali zikir. Itulah tadi penjelasan dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bagaimana dia dengan keluarganya sering dikirimi ilmu hitam, santet, dan lain-lain. Dari kalangan Kristen juga mempertanyakan akan hal ini. Apakah betul Evangelis Daud Tony membunuh Sai Baba? Hal ini ditanggapi oleh Evangelis Roni Suwono. Di YouTube-nya dia sudah menganalisa kesaksian Evangelis Daud Tony. Evangelis Roni Suwono memberikan komentar-komentar terhadap kesaksian Evangelis Daud Tony. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan sedikit komentar dari Evangelis Roni Suwono. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita punya judul yang istimewa, yaitu Pendeta Daud Tony bunuh Sai Baba dari India. Kita akan menyaksikan lebih dulu cuplikan video dari Pendeta Daud Tony, mantan dukun santet yang bertobat kemudian menjadi seorang pendeta, yang nanti video ini akan kita bahas. Dewa bertangan banyak, keluar, kaca-kaca hancur lebur, untung bukan rumah saya. Waktu itu saya doa, dalam nama Yesus, des, lawan mati. Kalau lawan mati saya tahu, terasa, des, putus nyawa. Selesai tugas. Jenderal siap, tolong dicek di India, target selesai. Mati dan beres. Tek, saya dipanggil. Tahu enggak lawan saya waktu itu apa? 2011. Selesai. Selesai. Target selesai. Bapak Ibu, itulah cuplikan video kesaksian Pendeta Daud Tony, mantan dukun santet yang telah bertobat dan menjadi seorang pendeta. Sehingga lewat kesaksian itu saya memberikan judul yang menarik, Pendeta Daud Tony bunuh Sai Baba dari India. Video beliau yang diceritakan dengan begitu luar biasa, bak seperti dongeng, namun saya belum terberkati. Sebab masih terlalu banyak pertanyaan yang ada di otak saya. Sebab di dalam setiap kehidupan saya selalu melibatkan Alkitab di dalam setiap kehidupan saya. Jika saya rekomendasikan dengan Alkitab, maka video yang hari ini kita tonton bersama masih menimbulkan begitu banyak pertanyaan saya. Malam hari ini bersama dengan Anda semuanya, saya tidak akan memberikan penilaian. Apakah kesaksian Pendeta Daud Tony itu benar-benar terjadi atau itu hanya sekedar dongeng. Saya tidak memberikan penilaian. Tetapi harapan saya lewat video saya hari ini, mudah-mudahan video saya malam hari ini sempat ditonton oleh Pendeta Daud Tony, sehingga beliau juga berkenan memberikan satu tanggapan
agar supaya memberikan satu jawaban yang nanti videonya boleh kita pelajari dan menjadi berkat buat kita semuanya. Sebab apa? Ada begitu banyak pertanyaan. Itulah tadi sedikit cuplikan dari video Evangelis Roni Suwono. Di video ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang beliau sampaikan. Beliau berharap Evangelis Daud Tony juga bisa melihat video yang ditayangkan oleh Evangelis Roni Suwono agar apa yang beliau tanyakan clear dan dapat jawaban sehingga banyak orang diberkati. Pertanyaannya pun seputar kesaksian yang disampaikan oleh Evangelis Daud Tony perihal tentang yang pertama, apakah Evangelis Daud Tony waktu menjaga presiden itu sudah bertobat atau belum? Evangelis Roni Suwono sudah menjawab sudah bertobat. Tetapi timbul pertanyaan yang kedua, bagaimana dia bisa tahu presiden saat itu dikirimi santet dari India? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Evangelis Daud Tony tahu kekuatan santet itu sama dengan ilmunya pada waktu dia belum bertobat? Yang keempat, Daud Tony seolah-olah menggunakan santet juga melawan Sai Baba, santet dengan kuasa darah Yesus. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang beliau ajukan kepada Evangelis Daud Tony. Semoga video berikut ini memberikan jawaban bagi kita semua. Oke, Bapak Ibu, demikianlah yang diberikan oleh channel YouTube John Pregador. Beliau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, namun justru memberikan video yang kurang lebih sama. Hanya di video John Pregador, Evangelis Daud Tony memakai baju yang berbeda dengan yang biru tadi. Tetapi keterangannya tidak sama. Yang membuat pecah itu bukan dewa yang bertangan banyak kok tidak ada, begitu loh. Nah Bapak Ibu, saya tidak persoalkan itu, tetapi hari ini saya mau mengajak Anda semuanya untuk mengenal siapa iblis setan Lucifer itu, siapa pula Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, iblis setan sering dengan nama kerennya kita mengenal bernama Lucifer. Namun, Anda tidak akan pernah ketemu nama Lucifer di dalam Alkitab ini. Kecuali jika Anda lihat di dalam Yesaya 14, itu iblis setan dikatakan di dalam ayat 12 sebagai bintang timur putra fajar. Nah, tetapi saya menyederhanakan agar kita bisa memahami. Menyederhanakan bahwa kita semuanya sepakat yang disebut Lucifer adalah mantan malaikat yang diciptakan oleh Tuhan sangat elok, sangat luar biasa. Terus kemudian dia menjabat sebagai pemandu pujian di surga sana. Tetapi oleh karena dia ingin menjadi seperti Tuhan, maka pemberontakan, kesombongan Lucifer ini menimbulkan murka Allah, dan Lucifer dibuang ke bumi, dan dia membawa sepertiga malaikat sebagai pendukungnya. Nah, sehingga kita menyimpulkan bahwa Lucifer itu adalah bosnya iblis setan. Ya, oke. Sekarang kita lihat dasarnya ayat Alkitab Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 9. Lucifer yang bosnya iblis setan itu disebut apa di sini? Ya, ini kitab Wahyu yang nanti akan terjadi kemudian. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael, ini adalah penghulu malaikat, panglima bala tentara surga, dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu
Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nah, kita dari ayat 7 tadi ketemu bahwa Lucifer juga disebut naga, ya, disebut naga. Ayat ke-8, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. 9, dan naga besar itu, ya, Lucifer, disebut juga si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara, tadi dia bawa sepertiga malaikat sebagai pendukungnya, sebagai iblis setan, anak buahnya Lucifer, yang menjadi bosnya iblis setan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita tahu tentang Lucifer, ternyata disebut juga naga besar, si ular tua, atau iblis atau Satan. Nah, saudara, kita akan lihat lagi, ya, Lucifer ini, kapan sih Lucifer itu baru muncul, ya? Karena apa? Kita banyak melihat, menonton video-video yang berkata, kesaksian orang-orang tertentu, orang-orang hebat lah, bahwa dia ketemu Lucifer, muka dengan muka. Saudara, saya katakan kepada Anda, jangan mudah percaya dengan kesaksian seseorang sebelum Anda mencocokkan dengan Alkitab, ya. Itu saya katakan itu salah. Bisa saja yang ngomong tidak paham tentang Alkitab, ya. Atau mungkin mereka sengaja berbohong supaya setelah dia berkata saya bertemu muka dengan Lucifer, ya. Sepertinya Anda akan jadi kagum. Wah, hebat orang ini. Ya, ketemu bosnya setan bisa menang. Nah, seperti itu, ya, Bapak Ibu. Nah, saudara, Lucifer tidak ada apa-apanya dengan Tuhan Yesus, ya. Dia kalah karena apa? Tuhan Yesus adalah pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Namanya berkuasa, darahnya berkuasa, firman-Nya berkuasa. Sehingga iblis setan bukan tandingan Tuhan Yesus. Namun kita perlu tahu, saudara, ya, karena apa? Ada banyak orang yang bersaksi sudah berjumpa muka dengan Lucifer. Khususnya pendeta-pendeta yang hebat, ya, yang pengikutnya banyak, atau orang-orang yang biasa suka berpuasa. Ibu-ibu janda yang sudah tua, hamba Tuhan yang tua yang suka berdoa, berpuasa, seringkali berkata begitu. Nah, saudara, sekarang kita lihat lebih dulu. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 lebih dulu, ya. Kita mau lihat di situ. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 7. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu, nah Lucifer, ya, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Berarti binatang yang dari laut itu anak buahnya Lucifer. Ayat berikutnya, ayat yang ketiga, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh.
Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Sebab buat mukjizat, saudara, hati-hati ya. Engkau yang suka cari mukjizat, hati-hati. Dan mereka menyembah naga itu. Nah, akibat binatang dari laut yang mestinya mau mati sembuh, ya, itu akibatnya terjadi mukjizat, mengakibatkan banyak orang di bumi menyembah naga itu. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Yaitu binatang yang dari laut tadi. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ayat 6, lalu Lia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Perhatikan ayat 7, dan ia, binatang yang dari laut yang mendapat kuasa dari naga tadi, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, garis bawahi, dan untuk mengalahkan mereka, garis bawahi, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Bapak Ibu, Anda lihat sendiri di situ di ayat 7, ya. Bukan Lucifer, baru binatang yang keluar dari laut yang diberi kuasa oleh naga, Lucifer, iblis, setan, si ular tua tadi, itu saja sudah mengalahkan orang-orang kudus. Nah, saudara ukur sendiri, Anda dengan orang-orang kudus itu kira-kira hebat yang mana? Ya, saya tidak katakan Anda pasti dikalahkan, tetapi introspeksi, ya, mawas diri itu tetap penting, ya. Orang-orang kudus dikalahkan oleh binatang yang keluar dari laut, yang adalah menjadi anak buahnya si naga Lucifer tadi. Saudara, celaka sekali orang yang suka dengan mukjizat. Orang yang suka percaya dengan kesaksian seseorang. Hanya karena Anda melihat kenyataan di lapangan seperti ini. Kemudian Anda percaya. Hati-hati, Anda berbahaya sekali jika Anda tidak cross-check dengan kitab suci. Orang beriman harusnya lebih percaya dengan yang tertulis di dalam kitab suci daripada kesaksian seseorang. Hati-hati, saudara. Kita lanjutkan. Ayat 8. Orang-orang seperti inilah berbahaya yang saya katakan. Ayat 8 sampai 10 nanti ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan apa? Menyembahnya. Menyembah siapa? Menyembah binatang yang keluar dari laut yang diberi kuasa oleh naga tadi. Sebab apa? Di samping ini dahsyat sekali, bisa hadirkan mukjizat, mestinya harusnya mati tapi dia sembuh. Kemudian dengan sombongnya, ya, dia menghujat Allah, kediaman Allah dan semua orang yang ada di surga dan lain sebagainya. Ternyata dia juga diizinkan berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan orang-orang kudus. Nah, otomatis di lapangan kelihatan dia begitu hebat. Nah, orang-orang yang suka percaya dengan keadaan lapangan, dengan testimoni, dengan kesaksian, adalah orang-orang yang berbahaya sekali di ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu garis bawahi, saudara, setiap orang yang namanya tidak tertulis
sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Sebab sejak awal kehidupan orang-orang tersebut lebih percaya kepada kesaksian, bukan kepada yang tertulis di kitab suci. Saudara, hati-hati. Saya mengkritisi pengajaran yang sesat, yang bengkok, hanya dengan maksud dan tujuan menyelamatkan anak-anak Tuhan yang kurang paham dengan kitab suci. Saudara, ayat 9, ayat 10, lanjutnya Pak Fran. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara, orang-orang kudus selalu percaya dan bersandar kepada yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah tahu, sepakat Lucifer adalah bosnya iblis setan. Disebutkan di dalam Wahyu 12 ayat 7-9, nama lain Lucifer adalah naga besar, si ular tua, atau iblis atau satan. Nah, saudara, kita jumpai juga kalau begitu Lucifer adalah yang ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-7. Silakan Pak Fran ditampilkan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, yaitu si ular tua yang mencobai Adam dan Hawa. Adapun ular, nah garis bawahi, ini Lucifer ya, bosnya iblis setan. Ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan. Dan seterusnya, Bapak Ibu, saya tidak bacakan semuanya untuk menyikat waktu, ya. Berarti kita ketemu juga Lucifer, iblis setan tadi adalah si ular tua yang membohongi Adam dan Hawa hingga Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Nah, saudara, di dalam perjanjian baru kita juga temui Lucifer ada di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ke-10. Ini mau saya bacakan juga ayatnya yang ke-11. Ya, yaitu judulnya ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Maka Yesus ayat 1 Matius ya. Nanti saya baca ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya. Iblis yang mana? Pasti iblis yang topnya iblis. Karena apa? Karena Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan sang pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Otomatis yang mencobai juga harus topnya iblis setan, yaitu Lucifer. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, ayat yang ke-10 menjadi perhatian kita. Ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, iblis setan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena iblis setan tidak bisa menang melawan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga namanya berkuasa, darahnya berkuasa, firman-Nya juga berkuasa. Hanya dengan firman-Nya saja iblis setan Lucifer itu kabur meninggalkan dia. Tetapi hati-hati saudara, iblis setan memiliki kuasa untuk memberikan segala sesuatu secara daging. Dia sedang menunjukkan, mempertontonkan segala kemuliaan, segala keindahan dunia dengan segenap isinya, dengan syarat jika engkau menyembah kepadaku. Oleh karena itu, hati-hati jika Anda menjumpai pembicara, pengajar firman Allah yang menekankan soal kedagingan, soal duit, soal kekayaan, soal kesuksesan. Pastilah dia bukan hamba Kristus. Sebab Kristus menolak tawaran iblis. Tetapi yang menawarkan hal seperti ini adalah iblis setan yang sedang mencobai Kristus di padang gurun. Bapak Ibu, kita sekarang akan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap iblis setan. Iblis setan bisa merasuk. Katanya melewat ilmu santet bisa diperintah untuk memasukkan benda-benda ke dalam tubuh seseorang. Iblis setan juga bisa membuat sakit dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat, apakah betul dalam nama Yesus lawan putus nyawa? Ini dongeng atau bukan? Ya, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan orang yang kerasuk iblis setan? Ya, apa yang dia lakukan? Sebab dia berkata, aku datang supaya kamu diselamatkan. Aku datang untuk orang berdosa, agar supaya orang berdosa itu diselamatkan di dalam nama Dia. Berarti tidak ada niat dia untuk membunuh siapapun orangnya. Saudara, yang pertama, Matius 8 ayat 28 sampai 32. Matius 8 ayat 28 sampai 32. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menamaui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Saudara,
Di dalam bacaan yang lain disebutkan bahwa jumlah babi-babi itu ada 2000. Dan yang merasuk 2 orang itu adalah legion. Jika Anda adalah orang yang teliti, juga senang membaca buku-buku yang lain, ternyata legion itu adalah satuan daripada pasukan tempur. Yang kata catatan itu tadi, jumlah legion itu bisa berkisar sekitar 5.000 pasukan tempur. Nah, saudara, berarti banyak sekali yang merasuk kepada kedua orang tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Yesus yang adalah Tuhan, itu demikian menghargai nyawa daripada 2 orang yang kerasuk setan tadi. Dan legion, iblis setan yang merasuk dalam jumlah yang banyak tadi, diusir untuk pindah, diizinkan masuk ke dalam babi. Berarti iblis setan bisa masuk ke binatang. Iblis setan mungkin bisa masuk ke benda-benda. Iblis setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dan lain sebagainya. Nah, saudara, di situ Yesus Kristus Tuhan tidak perintahkan. Siapa yang memerintahkan kamu masuk? Kembali pada yang memerintahkan. Tidak. Dia hanya minta, keluarlah, pergi dari orang itu. 2 orang ini disembuhkan dan iblis setannya masuk kepada binatang, babi yang jumlahnya 2000. Saudara, yang lain lagi. Markus pasal 1 ayat 23 sampai 28. Markus pasal 1 ayat 23 sampai 28. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Iblis setan mengenal siapa Yesus Tuhan. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Nah, saudara, lihat. Yesus Kristus Tuhan hanya mengusir iblis setan itu keluar dengan firman-Nya, dengan kata-katanya. Sehingga kita boleh merasa semakin yakin betapa maha kuasanya Tuhan Yesus, sehingga roh-roh jahat itu pun takluk dan tunduk kepada dia. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Yesus berpesan, mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Dia menjadikan segala-galanya, baik yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita tahu bahwa ilmu santet, ilmu hitam itu bisa membuat orang yang sehat bisa jadi sakit.
oleh karena roh jahat. Maka bisa saja orang yang bisu tuli tadi itu akibat perintah daripada seseorang yang ingin berbuat jahat kepada orang tersebut. Sehingga orang itu bisa menjadi menderita sekali, tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar. Tetapi lagi-lagi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia hanya menyembuhkan orang tersebut tanpa pernah harus membunuh orang yang berbuat. Walaupun di dalam Alkitab ini tidak tertulis, tetapi kita hanya meraba-raba. Apakah mungkin orang ini tadi dijahati? Kenapa? Karena ilmu hitam katanya berkata seperti itu. Ya, tetapi kita lihat tadi bahwa iblis setan yang merasuk tadi telah mengakibatkan orang ini tadi tidak bisa mendengar dan tidak bisa berkata-kata. Markus 9 ayat 17 sampai dengan 25. Markus 9 ayat 17 sampai 25. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan," garis bawahi saudara, "hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Saudara, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak pernah mengembalikan kepada orang yang membuat. Jika itu benar, tafsir kita hari ini, bisu tuli itu disebabkan oleh adanya orang jahat memakai jasanya roh jahat, seperti cerita dunia hitam, dunia santet. Nah, saudara, yang terakhir, saya mau tunjukkan sekali lagi Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan yang 13. Lukas 13 ayat 10 sampai 13 dan kemudian ayat 16 nantinya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?
Abraham. Saudara, lewat ayat 16 dan firman Tuhan yang tadi saya bacakan, akhirnya saya berkesimpulan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang yang kerasuk oleh roh jahat, sehingga mengakibatkan mereka menderita, bahkan mereka bisa sakit, bisu dan tuli, bahkan bungkuk dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan Yesus hanya ingin melepaskan mereka dari belenggu kekuasaan iblis setan. Dia melepaskan mereka dari jerat belenggu iblis setan, agar supaya orang ini menjadi orang yang merdeka. Oleh karena orang-orang itu pun adalah keturunan daripada Abraham. Saudara, ayat yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Pak Fran tayangkan Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Inilah perintah Tuhan Yesus kepada Anda dan saya, kepada kita. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Dasarnya kitab suci, semua yang tertulis. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, garis bawahi, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma, garis bawahi. Anak Tuhan yang asli melayani Tuhan, yang diutus oleh Tuhan, semuanya gratis. Dia tidak pernah memanfaatkan karunia-Nya untuk membuat dia terkenal. Dia tidak pernah memakai karunia-karunia Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus di dalam hidupnya, dipakai untuk keuntungan, kepentingan pribadinya, atau organisasinya, atau kelompoknya. Sehingga dia boleh menjadi orang terkenal, dia boleh menjadi orang yang kaya raya, oleh karena nama Yesus Kristus Tuhan. Anda diberkati bersama keluarga oleh Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan seluruh keluarga saya. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan, kita masih punya waktu kurang lebih 50 menit untuk sesi tanya jawab. Saya undang saja langsung Pak Rasmono. Silakan Bapak, kalau sinyalnya memang kurang bagus, Bapak boleh menutup kamera. Kesaksian Bapak bisa memberikan pengalaman, pengetahuan buat kita, bahkan bisa menjadi berkat untuk kita, karena Bapak pernah hidup di dalam dunia gelap, dunia santet. Silakan Pak Rasmono. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya cuma mau menambah aja, Pak. Santet itu tidak. Kalau santet itu orang yang pertama, orang yang tidak bersalah, itu tidak akan bisa diapa-apakan. Meskipun mereka satu rumpun. Jadi maksudnya satu rumpun apa, Pak? Maksudnya satu rumpun gimana? Sama-sama magic. Oh, sama-sama magic. Nah, ya. Jadi apalagi kita di dalam terang seperti Kristus, iya. Saya yakin tidak bisa. Iya. Itu definisinya yang pertama, Pak. Nah, sekarang antara si Baba dengan Tony Daud, iya. Salahnya apa? Saya mau kepingin tahu dulu, salahnya apa? Iya. Sederhana, Pak ya, orang biasa saja, kalau disantet dan dia tidak bersalah, saya jamin bisa. Itu ya, Pak. Iya. Terus? Nah, terus apalagi Bapak Presiden, maaf Pak. Iya. Bisa. Bapak Presiden itu tidak gampang, Pak. Dia juga punya penjara. Dia juga punya orang-orang pintar. Pasti itu tidak akan mempan. Sebelum santet itu datang, yang menjaga Pak Presiden itu pasti tahu. Tidak usah dia panggil orang lain. Itu pasti, Pak. Iya. Dan lagi saya garis bawahi, kalau orang benar disantet,
Nggak akan mempan, Pak. Itu kalau mempannya itu nanti di atas genteng rumahnya, keluar gitu, Pak. Ya itu santet itu sampai masuk di sana. Apalagi kalau memang mereka satu rumpun ya, sama-sama punya magic. Mereka itu sudah punya cara untuk menghentikan santet. Dengan cara, salah satu contoh aja, Pak. Dia tidurnya harus di atas jam 12. Iya. Dan tidurnya itu tidak diranjang. Dia pasti di bawah ubin. Oh, di lantai? Ya, di lantai. Itu sudah memang syarat mutlak. Iya. Ya. Nah, itu yang saya garis bawahi. Terus saya bilang gini, kenapa kok sampai saya bapak itu disantet? Sedangkan kalau ingat usianya sudah berapa? 84 menjelang 85. Buat meninggal, iya, meninggalnya 24 April ya 2011. Kalau saya lihat, saya bapak selama hidupnya tidak pernah berbuat seperti itu. Dia seorang pertapa. Iya, kalau pertapa, bukan. Iya, tidak akan diam nyantet orang, nggak mungkin, Pak. Dia juga orang yang kaya, bukan orang nggak punya. Ya mungkin kalau orang dia nggak punya, ya maaf, mungkin bisa disuruh. Itu pun kalau disuruh, misalkan saya nggak senang sama bapak, saya panggil orang saya, itu saya bayar. Dia pasti lihat siapa. Kalau bapak nggak pernah nyakiti saya, santet itu nggak pernah masuk, Pak. Kalau nggak begitu, saya nggak senang sama bapak, sedikit tersinggung, wah tak santet aja. Iya. Nggak habis semua. Nggak ada, Pak. Apalagi wong dia nyantet kok disantet balik. Itu sudah tidak sesuai dengan ajaran firman. Iya. Dulu saya kan juga sering bertapa kemana, cari wangsit, itu istilahnya. Iya. Ke gunung-gunung, Gunung Ratawu, Gunung Ringkit, bahkan di Surabaya juga saya punya guru. Dia pohon tumbang saja tahu. Kapan, saat, jam berapa, dia bisa tahu. Kan kurang hebat apa? Ya, di Mojosari Pungging itu juga saya punya guru. Dia sudah mati, bangkit lagi ketiga hari. Bangkit lagi, karena dia waktu itu tujuannya dia untuk menolong orang yang disantet. Nah, dia itu datang, dia minta tolong. Nah, terus dia pamit sama istrinya. Kalau dia sebelum digari, jangan dikubur. Iya. Akhirnya dia bangkit kembali kok, Pak. Dia menang. Iya. Itu kita memberi contoh satu rumpun. Apalagi kita dalam anak Tuhan. Saya jamin 100% tidak akan bisa. Itu paling penting. Apalagi jaraknya jauh, Pak, ini ya. Ya, Jakarta tujuannya sampai India. Saya Bapak membunuh Pak SBY buat apa? Iya, apalagi dia sudah sakit-sakitan kok waktu itu. Wong sakitnya itu disebutkan di media. Beliau itu sakit gagal jantung kronis dan sesak napas. Umur 84 menjelang 85. Iya, sudah 2 tahun dia sering masuk keluar rumah sakit. Ya, sudah kan? 2 tahun ya. Iya, saya bukan dongakkan dia. Misalkan dia dibiarkan saja. Toh dia perlu cuma berapa tahun aja. Paling lama 10 tahun lagi. Kan enggak ada. Buat apa dia mesti Dan lagi seumur dia, apa yang dia punya keinginan untuk berkuasa? Apa yang dia keinginan untuk mencari uang? Enggak mungkin toh, Pak. Iya. Ya, tapi apalah namanya itu, mungkin dia Pak Tony Daud, ya maaf, tebar pesona. Iya. Ya mungkin pasti lain. Ya, kita enggak usah menghakimi dia lah, Pak. Ya kan? Iya, betul, Pak. Iya. Dia juga menghormati dia. Karena dia juga memakai nama Tuhan Yesus. Ya, tapi mungkin ya ada sedikit melenceng. Gitu aja. Iya. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak Rasmono. Ya, terima kasih. Pengalamannya luar biasa. Saya berikan kepada Pak Liman Handoko. Ini yang biasa mengkritisi tentang ajaran firman Tuhan yang melenceng. Justru yang melenceng itu pakai nama Tuhan Yesus, tapi tidak sesuai Alkitab. Silakan Pak Liman, kalau Anda
monitor ini. Terima kasih Pak Roni, terima kasih. Sorry agak terlambat. Tadi sudah saya mengkritisi, tadi sudah Pak Roni sudah beberapa ayat ditunjukkan sudah ada hal itu bisa terjadi. Tapi saya mencoba untuk memperjelas apa sih bedanya antara ajaran dari Tuhan dan ajaran dari iblis. Tapi kali ini saya berikan waktu yang cukup sempit, jadi saya akan mengulas apa yang dimaksud dengan ajaran iblis. Nanti itu kebalikannya berajaran Tuhan. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada Zoom ini untuk apa sih dimaksud dengan ajaran iblis. Ciri-ciri khas apa dari iblis itu? Apakah Dautoni termasuk ada ciri khas dari yang saya jelaskan atau tidak? Itu saudara bisa nilai sendiri. Tapi kalau saya nilai, pasti Dautoni lebih palsu. Dan kita tidak boleh takut untuk menghakimi lebih palsu. Karena dia memakai nama Kristus, bukan berarti kita menghormati dia memakai nama Kristus. Justru pakai nama Kristus, ngisi-ngisi dia. Betul-betul, malaikat terang pun juga pakai nama Kristus. Wah, iblis pun nyaman dari nama Kristus. Berarti kita betul-betul tidak boleh sungkan sama nabi palsu atau pada iblis. Kita harus tegas mengatakan ya atau tidak. Mari kita coba mengkritisi ajaran iblis, Pak. Ada ciri-ciri khas beberapa hal yang saya coba menjelaskan secara singkat, Pak. Iblis itu apa, Pak? Ajaran iblis itu satu cirinya meninggikan manusia. Manusia ditinggikan, bukan Tuhan. Dan terutama diri sendiri. Diri sendiri itu ditinggikan sama dia. Itu ciri khas nabi palsu. Yang dia beritakan itu manusianya, diri sendiri, dan materi. Itu juga itu ke satu. Kedua, coba catat sendiri apakah Dautoni termasuk ini. Yang kedua, memanipulasi. Jadi melakukan yang sesuai yang betul kan disalahkan, dia memanipulasi. Yang dia betulkan sesuai dia paling betul. Eksploitasi. Mengontrol Allah. Allah dikontrol sama dia, maunya dia sendiri. Itu ciri khas. Yang ketiga, pandai bersilat lidah. Sediluk, tadi Pak Roni bilang, sediluk sana, sediluk sini. Sediluk kodenya pecah, sediluk kodenya nggak pecah, pelinci, Jawa-Jawanya. Iya, cek sendiri videonya, ya, cek sendiri. Saya akan mengutarakan kepada Zoom ini loh ciri khas nabi palsu seperti pandai bersilat lidah. Itu nanti realitinya pasti ada destruktif dan galak. Destruktif itu galak itu kalau dibantah sedikit ngamuk, itu ciri khas nabi palsu. Kalau nabi benar, kalau dapat dikritisi, paling senang. Kalau ajaran saya dikritisi, ayo dikritisi sampai entek dikritisi boleh, oke, bukan galak, bukan ngamuk. Ciri khas nabi palsu pada waktu dikritisi dia marah. Itu yang ketiga. Yang keempat ada banyak hal pengalaman manusia yang diutamakan sama dia. Bukan pengalaman daripada Alkitab, bukan dengan Alkitab. Firman Tuhan ditafsirkan menurut pikiran sendiri. Yang penting itu hasilnya. Jadi firman Tuhan itu dimasukkan otak yang kecil itu dikeluarkan. Yang penting itu hasilnya. Itu namanya pragmatis. Yang lainnya melayani di atas firman Tuhan. Jadi otoritas firman itu di atas dia. Bukan dia itu di atas otoritas firman Tuhan, bukan otoritas firman Tuhan di atas dia. Dia melayani bukan berdasarkan otoritas Kristus, tapi otoritas manusia. Mengenakkan telinga. Kemakmuran atau kelancaran seringkali digunakan. Tidak berani menegur seseorang. Semua berjalan lancar. Itu ciri khas nabi palsu. Tidak berani menegur orang. Semuanya berjalan lancar. Yang terusnya kesaksian diri sendiri. Secara terus-menerus. Yang ditonjolkan di situ tidak ada salib, tidak ada penyangkalan diri. Lihat ciri-ciri nabi palsu. Dautoni apa seringkali demikian pasti ada. Tidak ada salib yang diberitakan, penyangkalan diri yang waktu yang menentukan. Pasti tidak konsisten. Karena kepalsuan diberitakan pada satu saat akan ketahuan. Waktu yang menentukan. Kalau orang pelecehan satu saat ketahuan karena dia memang tidak konsisten. Kalau kebenaran waktu menentukan sampai mati pun dia tetap benar. Jadi penuh penipuan, tidak murni. Menyesuaikan dengan keadaan dan situasi tertentu. Keadaan tertentu dia bunglon. Bicara dengan Pak Roni berbeda, bicara dengan situ berbeda. Itu ciri khas nabi palsu. Penipuan, pelin-pelan, bunglon dan sebagainya. Bersifat destruktif atau deception, penipuan. Saudara, di 1 Korintus 11:13-14 menyamar sebagai malaikat terang, saudara. Suatu saat pasti akan ketahuan, saudara. Saudara, sebagai kesimpulan dari yang saya beritakan tadi, itu ciri khas nabi palsu. Kalau ciri khas nabi asli saya juga bisa menjelaskan, tapi waktunya cukup panjang, jadi saya utarakan hanya ciri khas nabi palsu. Saudara nilai sendiri, Pak Roni bisa nilai apakah Dautoni termasuk dalam ciri khas itu apa tidak. Kalau Pak Dautoni, Pak Roni bisa atau Zoom ini menyatakan Dautoni termasuk dalam ciri khas itu, saya yakin bukan menghakimi. Itu penghakiman itu adalah satu metode pembela dari nabi palsu. Jangan menghakimi pada dia sih menghakimi.
Bahwa tidak peduli sudah kita menghakimi bahwa itu ada apa enggak dalam ciri khas. Kalau ada, saya yakin dengan mutlak dia lebih palsu dan tidak perlu sungkan-sungkan lebih palsu. Itu yang saya menurutkan. Itu kesimpulan pada dia. Matius 24 ayat 4 sampai 5, 23 25, Yesus dan rasul-rasul jauh-jauh hari sudah mengingatkan pada akhir zaman dan banyak nabi palsu, pengajar palsu. Hati-hati dengan casingnya, menarik, lemah lembut aja, pandai bicara. Wah, kalau bicara luar biasa hebatnya. Soal dongengnya tuh dongeng ngalai orang paling dongeng itu, ngalai wayang tuh. Cek dulu, bertanya dengan Alkitab dia atau tidak. Waktu yang bicara. Dewasa banyak pendeta menyatakan mengajar di Roh Kudus, perintah Tuhan melalui pewahyuannya. Saudara Nabi sudah berhenti zaman Alkitab, Rasul sudah tidak ada, dan semua itu dibatasi oleh kitab Alfa dan Omega. Jadi kalau semua kejadian di luar Alkitab, jangan percaya walaupun itu kenyataannya ya, saudara. Cek dulu kebenaran saja. Betul, setuju. Posisi Alkitab, ya, posisi Alkitab harus ada di atas hamba Tuhan, bukan di bawah hamba Tuhan. Saudara, itu yang saya kesimpulannya buat cek dulu apakah Sum ini orang-orang yang cukup realistis pikirannya, termasuk Dauton, termasuk di kategori yang saya beritakan atau tidak. Kalau tidak, ya sudah saya bisa dinasti ada saudara bagaimana. Kalau saya secara pribadi dinilai, saya yakin secara mutlak buat Dauton ini ajaran-ajaran palsu dan nabi palsu, dan kita tidak boleh sungkan pada dia. Kita harus bersuara menentang, dimanapun dia berada, kita harus menentang, bukan menghakimi, tapi membenarkan Alkitab. Tuhan memberikan satu perintah pada kita untuk memberitakan kebenaran. Dan kebenaran harus diberitakan di tengah-tengah kegelapan. Tidak bisa kegelapan diberitakan secara luas tanpa kebenaran. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita diam, tidak bergerak, dan tidak mau melakukan pertentangan, kita adalah orang munafik. Itu Pak Roni, tujuan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Liman pencerahannya. Senang kalau nanti misalkan Pak Liman bisa japri ke saya ciri-ciri tadi supaya saya bisa share ke teman-teman, itu bisa menjadi catatan yang bermanfaat. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Liman karena Tuhan Yesus sudah bilang di dalam Matius 7:15, coba ditayangkan Pak Fran, ya. Ini kita mesti hati-hati ya, mesti hati-hati ya. Bukan sekedar kalimat Tuhan Yesus ini tanpa makna loh. Ini dalam sekali. Waspadalah, diawali dengan kata waspadalah. Kenapa? Karena konteksnya dia sedang berbicara tentang adanya nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Kata menyamar itu berarti ya, supaya penyamarannya itu sempurna, tidak mudah diketahui, dia pasti juga memakai baju yang bagus, memakai nama Tuhan Yesus yang sama, dan tinggal bersama-sama dengan kita, dengan menyamar seperti domba, ya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, yang membuat saya prihatin di sini adalah banyak jemaat demi mendengar seseorang bersaksi atau menyampaikan firman Tuhan, pakai nama, dalam nama Tuhan Yesus, Anda langsung terkecoh, ini asli. Perhatikan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Liman Handoko, ya. Jangan Anda ngelihat kenyataan yang ada di lapangan, tetapi harus cross check dengan kitab suci. Itu tadi yang ditekankan Pak Liman, ya. Jangan hanya ngelihat kenyataan, itu bisa menyesatkan. Sebab apa? Belum tentu itu ada di dalam kitab suci. Tetapi kalau lapangan, kenyataan lapangan cocok dengan Alkitab, bolehlah kita simpulkan itu asli. Tetapi kalau Alkitab tidak pernah menulis, ya kita jadi pikir-pikir. Dalam nama Tuhan Yesus, lawan putus nyawa, saya terasa. Loh, apakah benar hal itu terjadi seperti yang dikehendaki oleh Kristus? Nah, Bapak Ibu, di sini hari ini hadir banyak pendekar ya, banyak tokoh-tokoh yang pintar dengan Alkitab. Saya berikan kesempatan kepada Pak Chunwi, barangkali ada yang mau ditambahkan, Pak. Pak Chunwi? Ada Pak Chunwi? Masih ada? Ya, kalau saya pikir, ya, silakan, kapan Pak. Tuhan Yesus memerintahkan untuk membunuh orang? Iya. Tidak ada pernah disuruh membunuh orang.
Karena Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Iya. Dan berdoalah untuk memberkati mereka. Tetapi di sini Pak Tony Daud kok membunuh orang. Itu harus menjadi tanda tanya kita. Iya, bahkan ada video baru yang judulnya adalah Pembunuh Tanpa Jejak. Wah, sepertinya bangga begitu loh. Ya. Aduh, memprihatinkan sekali. Silakan lagi Pak Junwi, ada lagi? Ya, di samping itu pengajarannya itu adalah satu hal yang lebih daripada para rasul sekali. Dia seringkali ketemu Yesus, seringkali naik turun ke surga. Itu satu hal yang sangat-sangat menjadi tanda tanya, karena Rasul Paulus pun hanya sekali dia itu diperlihatkan kepada surga itu. Iya. Sekelas Rasul Paulus itu loh. Iya, Rasul, betul. Dimana memang Tuhan bilang kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Memang ada Tuhan bilang begitu. Tetapi di dalam rangka penginjilan, bukan dalam rangka untuk mencederai orang, mencelakai orang. Iya. Ya, itu saja yang bisa saya itu tambahkan, karena memang sekarang ini banyak sekali nabi-nabi palsu yang tujuannya adalah untuk mengeruk uang, untuk mengeruk keuntungan, untuk mencari popularitas. Iya. Nah, iya. Terima kasih Pak Junwi. Saya berikan kesempatan, ini ada Pak Michael Haryanto, ada Pak Januel, ada Nenek. Siapa yang mau menambahkan? Silakan. Iya, shalom Pak. Shalom Pak Michael. Iya, tadi itu saya lihat dari cuplikan video yang ditayangkan tadi. Iya. Semua yang dilakukan oleh apa itu evangelis atau pendeta Daud Tony tadi. Evangelis. Ya. Saya sih nggak peduli dia mau apapun, tapi sia-sia semua, karena yang saat dia di masjid tadi dia bicara ini karena zikir semua. Iya. Jadi nggak ada gunanya. Betul. Kecuali memang nama Yesus akhirnya membuat SBY itu bertobat atau berubah, nah itu masih boleh. Tapi tetap dia bicara tentang ini kan masalah politik, Pak. Jadi mereka itu mencari suara kepada orang-orang ini. Iya. Jadi nggak ada yang dibanggakan akhirnya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Michael, terima kasih pendapat dan pandangannya. Mungkin Pak Januel atau Nenek mau menambahkan? Sebentar. Belum ya? Sebentar. Silakan. Ya. Pak Roni, saya tergelitik dengan firman Tuhan yang Pak Roni sampaikan. Bahwasanya orang-orang yang namanya tidak tertulis. Ya muga-muga siapa ini yang kita bahas tadi oga terturanu, oga masuk uang yang tidak tertulis gitu aja Pak Roni. Terima kasih. Terima kasih. Coba Pak Fran tayangkan tadi Wahyu 13 ayat 8 ya. Hati-hati. Oleh karena itu seringnya ada banyak hamba Tuhan yang memberikan nasihat, peringatan ya. Jangan kamu cari mukjizat. Kenapa? Bukan mukjizat itu selalu palsu, bukan. Tapi kebiasaan kamu yang selalu percaya dengan keadaan lapangan, kenyataan yang Anda lihat tanpa cross check dengan kitab suci itu berbahaya, begitu loh. Ini kenyataannya ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi, loh ya, akan menyembahnya. Nyanya kecil, siapa itu? Adalah binatang yang keluar dari laut, yang diberi kuasa oleh naga, oleh Lucifer, iblis setan tadi. Ini bukan Lucifernya loh Mas Ian.
Ya, kalau nanti kita baca selanjutnya, nanti muncul lagi binatang yang keluar dari bumi. Ya, ini bukan Lucifer juga, baru anak buahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis. Ya, tidak tertulis itu ditentukan. Ya, ini predestinasi, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, saudara, karena itu saya memperingatkan kebiasaan Anda melakukan hal-hal seperti itu, senang cari mujizat, percaya dengan testimoni, dengan kesaksian, tanpa cross-check dengan kitab suci adalah hal yang berbahaya dan merugikan diri sendiri. Demikian Pak Januel, ada yang lain? Pak Januel? Terima kasih, sudah cukup. Kalau tidak ada, apakah sudah merasa cukup? Kita bisa akhiri. Gimana Pak Michael, Pak Januel, cukup ya?